Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas HAM dalam kajian hubungan internasional, kelas B6. Dari sini akan mempresentasikan dan juga mengidentifikasi hasil kerja kami terkait dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Yang pertama yaitu perumusan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Jadi pada tahun 1951, Majelis Umum PBB dalam sidangnya meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang sebuah kovenan tentang hak sipil dan politik untuk memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk untuk menikmati kebebasan sipil dan politiknya. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951. Dan setelah dilakukan pembahasan pasal demi pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 2200A21 mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan juga protokol opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama pada 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan pada 23 Maret 1976. International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan juga 53 pasal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam isi Kovenan hak-hak sipil dan juga politik. Yang mana dalam hal ini meliputi pertama, hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, apa perbedaan dari hak sipil dan politik? Hak sipil adalah kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Sedangkan hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan juga dihormati oleh negara dalam keadaan apapun. Adapun pelaksanaan dari ICCPR adalah melalui 4 langkah, yakni yang pertama adalah ratifikasi dan juga implementasi nasional. Negara setelah melakukan ratifikasi, kemudian wajib untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan perjanjian-perjanjian yang terdapat di dalam Kovenan. Nah, terdapat negara-negara yang mengadopsi langsung dalam konstitusi ataupun undang-undang nasional, dan juga terdapat negara yang memerlukan undang-undang tambahan untuk mengimplementasikannya. Yang kedua adalah pengawasan oleh UNHRC, di mana setelah negara meratifikasi ICCPR ini, UNHRC akan mengawasi kepatuhannya melalui laporan berkala dan juga mekanisme komunikasi individual di bawah protokol opsional. Tiga adalah mekanisme pengaduan individual, di mana melalui protokol opsional pertama, individu yang mengalami pelanggaran hak dapat mengajukan pengaduan ke UNHRC setelah semua upaya domestik telah ditempuh. Yang keempat adalah penghapusan hukuman mati, di mana melalui protokol opsional kedua, negara kemudian harus atau wajib melakukan semua upaya yang memungkinkan dalam menghapus hukuman mati, dan semua ini tuh berlaku di negara-negara wajib. Efektivitas dari Kovenan Hak Sipil dan Politik melalui penelitian yang dilakukan The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights doesn't make a difference in human rights behavior. Itu menghasilkan beberapa temuan yang mengukur efektivitas ICCPR melalui perhitungan statistik negara yang meratifikasi dan juga negara yang tidak meratifikasi ICCPR. Hasilnya mengatakan bahwa ICCPR itu tidak memiliki dampak langsung terhadap perilaku HAM negara yang meratifikasinya. Kemudian berdasarkan penelitian faktor-faktor yang mungkin akan berpengaruh, itu didapati bahwa demokrasi dan juga faktor internal negara itu lebih berpengaruh terhadap penghormatannya kepada perjanjian internasional. Kemudian keanggotaan negara dalam ICCPR itu lebih merupakan simbol politik daripada alat perubahan nyata dalam kebijakan HAM. Selain itu, UNHRC tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat sehingga rekomendasinya itu sering diabaikan oleh negara yang melanggar atau negara yang meratifikasi. Penelitian ini tuh menunjukkan harapan bahwa ICCPR dapat secara langsung memperbaiki perilaku HAM suatu negara mungkin terlalu optimis. Perjanjian ini tuh lebih bersifat deklaratif daripada instrumen mengikat yang dapat memaksa negara untuk akhirnya berubah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dari Kovenan ini rendah dalam pengimplementasiannya dalam negara yang meratifikasi Kovenan ini.
Yang terakhir yaitu penerapan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia. Dilakukan dalam berbagai kebijakan hukum dan institusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Indonesia meratifikasi Kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengikat negara untuk memberi perlindungan terhadap hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, kebebasan beragama, serta perlindungan dari penyiksaan dan diskriminasi. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ICCPR dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan KUHP serta KUHAP yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Dan itu, institusi seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menerima pengaduan dan menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tantangan dalam penerapan Kovenan ini masih ada, terutama dalam kebebasan berpendapat, penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, serta kejahatan HAM masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun demikian, berbagai langkah reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat membantu dalam memahami apa itu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.